Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama ana ucapkan ahlan wa sahlan bikum jami'an. Selamat datang antum semua di kelas online LPT Salman Al-Farisi. Dan juga perkenalkan mungkin yang belum mengenal ana Zaki Fadila Firdaus yang insya Allah akan mengajar di kelas online ini pelajaran Imla dan Tahaji. Sebagaimana buku yang antum lihat ya, yang ada di sini, ini adalah pelajaran Al-Imla wa Tahaji, yaitu yang berkaitan tentang kaidah menulis bahasa Arab. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana cara-cara menulis huruf bahasa Arab, begitu juga cara bagaimana menyambung satu huruf dengan huruf yang lain dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita nanti bisa menulis bahasa Arab dengan jauh lebih baik. Sebagaimana adab sebelum kita membahas sebuah buku, kita perkenalan dulu dengan kitabnya. Tadi judulnya sudah disampaikan, atau sebelumnya suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas ya, Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa judul buku ini adalah Imla dan Tahajji, yang berkaitan tentang kaidah menulis huruf-huruf dan juga sebuah kata dalam bahasa Arab. Dan buku ini ditulis oleh Al-Ustadz Amiruddin, LCMSI, Hafizahullah Ta'ala. Ustadz Amiruddin adalah dulunya mudir di LPT Salman Al-Farisi di Bekasi. Jadi LPT Salman, kalau kita belajar offline, belajar langsung juga bisa. Itu ada di Rawalumbu di Bekasi. Dan beliau dulu mudirnya. Ya, beliau dulu mudirnya. Kurang lebih sudah lama beliau menjadi mudir di Salman. Ya, kemudian beliau akhirnya pulang ke kampung halamannya di Cilacap. Begitu. Kisaran tahun 2020. Ya, kisaran tahun 2020. Jadi beliau sebelumnya memang menjadi mudir di LPT Salman. Lalu ini salah satu karya beliau, ya, tulisan beliau tentang pelajaran Imla dan Tahaji, yaitu Ustadz Amiruddin LC Hafizahullahu Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dan juga memberikan pahala atas jasa beliau menulis sebuah kitab tentang pelajaran Imla dan Tahaji ini yang insya Allah kita akan pelajari. Kemudian, antum semua sudah ada PDF-nya ya? Sudah ada PDF-nya? Belum, Sudah, Pak Ustaz. Alhamdulillah Sudah. belum. Ada yang belum? Ada yang belum? Nanti Ana coba share dulu share di WA bagi yang belum punya PDF. Ya, sebentar. Sudah di-share, Pak Ustaz. Sudah ya? Takutnya ada yang belum. Ana coba share lagi nih. Nah, itu bagi yang belum, sudah Ana share lagi PDF-nya di WA group. Baik. Semuanya ada di depan handphone atau ininya, apa namanya, laptop. Ana absen ya, biar Ana kenal dari antum. Sebentar. Baik. Sudah ya. Yang pertama, Jubi. Ada Ya, Jubi ya ada Ustaz. hadir? Masya Allah. Hadir. Ahlan. Pak Ahlan, Jubi. alhamdulillah. Widya Ya, Pradana. Dari mana Pak Jubi?
Saya dari Bekasi, Ustaz. Oh, dari Dari Bekasi. di Duren Jaya. Duren Jaya. Alhamdulillah dekat ya. Ya, Kemudian alhamdulillah, yang Ustaz. kedua, Adikara. Ada Adikara? Belum hadir Adikara. Kemudian yang ketiga, Izzatul Zannah. Hadir Ustaz Hadir, Masya Allah. Ukhti dari mana? dari Bekasi. Bekasi juga ya. Alhamdulillah dekat. Kemudian yang keempat, Anis Muslimatul Falah. Hadir? Hadir Ustaz. Oh, Masya Allah hadirah. Anti dari Ana dari Sukabumi. Sukabumi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, dari Sukabumi. Nah, sejauh ini yang paling jauh dari Sukabumi nih. Ukhti Anis. Kemudian yang kelima, Lena Kurniawati. Hadir Pak Ustadz dari Hadirah. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mbak Lena. Kemudian yang keenam, Dwi Wahyuni. Hadir Ustaz. Masya Allah. Nanti dari Mutiara Gading Timur. Oh, dekat ya, Bekasi Timur ya. Nah Ustaz. Baik. Kemudian Arif Hidayatullah. Arif ada? Mas Arif Hidayatullah belum hadir. Yang kedelapan Mas Widi Darmawan. Hadir Siap, atau tidak? Ustaz. Hadir, Mas Hadir. Widi. Mas Widi Hadir. JHQ. Ya, Masya Allah. Apa ya, kabar Mas Jihaki Widi? dong, Ustaz. 2019. 2000 berapa? Alhamdulillah, sehat. 2019. Oh, 2019 ya, Masya Allah. Sempat ketemu Ana Ya. ya? Dulu, ya, Ustaz ini wali kelas dulu. Oh itu, Masya Allah. Baru kalau Fik, Mas Widi. Dulu sampai Kemudian yang Jihaki ke-9. 2, soalnya pindah ke Al-Jahafi malam-malam, Ana. kelas Baru. malam. Yang ke-9, Warsito. Ada Pak Warsito. Belum hadir. Kemudian yang ke-10, Mas Sony. Sony. Belum hadir juga. Yang ke-11, Bekti. Pendowo Putri. Belum hadir. Kemudian yang ke-12, Masyitah. Masyitah Hadir, Ustaz. Zahra. Hadir. Hadir. Dari mana, Anti? Dari Pekanbaru Riau, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini paling jauh ya. Sejauh ini. Pekanbaru Riau. Barakallahu fiik. Mbak Masyitah. Kemudian yang ke-13, Dewi. Mbak Dewi. Dewi Respitasari. Belum hadir. Yang ke-14, Revi. Febri ada. Revi. Yang ke-15, Febri. Febri A. Yang ke-16, Abiyu ada. Abiyu. Hadir Ustaz. Hadir. Mas Abiyu dari Hadir mana? Ustaz. Dari Depok Ustaz. Depok. Ya, Alhamdulillah. Kemudian yang ke-17, Mas Eko Muharto. Nah, ini mah apa? Hadir ya, Mas Eko. Ini beliau juga masih di kelas offline nih, Mas Eko nih. Ya, Masya Allah. Kelas offline Quran, online-nya bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Kemudian itu siapa? Kayak ada Pak Oktiansyah itu. Iya, Ustaz. Kok namanya Nurul Handaya nih Pak Oktiansyah? Pak Okti? Oke, punya siapa Pak Okti? Ya, kemudian selanjutnya Wiwi Ummu Kenzi. Hadir? Wiwi Ummu Kenzi belum hadir. Yang ke-19 Zulkifli. Iya, hadir, Ustaz. Hadir Mas Zulkifli. Masya Allah. Dari mana Iya. Mas? Dari Bandar Lampung, Lampung.
Lampung, Masya Allah. Lampung sama Pekanbaru lebih jauh mana? Pekanbaru. Baru ya. Masih 3 Masih, provinsi lagi. oh iya masih jauh, Pekanbaru ya. Barakallahu fiik, Mas Abiyu. Mas Zulkifli. Kemudian yang ke-20, Arman. Hadir Ustaz. Masya Allah, Mas Arman, apa kabar? Alhamdulillah khair Ustaz. Dari mana Mas Arman? Dari Depok Ustaz. Dari Depok. Nah, Masya Allah, Depok. Kemudian yang ke-21, Mas Muhammad Ahmad Farhan. Hadir? Belum hadir. Yang ke-22, Pak Suadi. Belum hadir, Pak Suadi. Kemudian yang ke-23, Mbak Aisyah. Hadir Ustaz. Hadirah ya. Mbak Aisyah dari mana? Dari Bulak Kapal, Bekasi Timur. Oh, dekat ya. Alhamdulillah. Yang 24, Mas Wendri. Wendri. Belum hadir, Mas Wendri. Kemudian selanjutnya, yang ke-25, Mas Arifin hadir. Hadir, Mas Arifin. Belum hadir. Itu Pak Oktiansyah. Halo, Pak Oktiansyah. Okti nih Pak. Ustadz, Pak. Ustadz. Pak Okti. Iya. Nama antum kok di situ Nurul Handayani ya? HP aneh 1%, Tad. Itu istri. Iya. Oh, berarti antum ikut juga ya? Ikut Iya. kelas bahasa Arab ya? Iya. Soalnya udah masuk grup belum? Udah, Tad. Ustadz udah ngirim PDF yang tadi. Oh, sudah masuk grup ya? Antum di sini Ada. belum nulis yang ini ya? Yang nama lengkap dan detail pembayaran itu belum ya? Belum. Nah, nanti antum nama antum biar menjadi absen juga itu nantinya. Ya, Pak Okti. Siap, Ustadz. Barakallahu fiikum, Pak Okti. Barakallah. Afwan Ustaz, Iya. saya daftarnya paling telat soalnya pas Senin malamnya sejam sebelum mulai belajar jadi belum dapat PDF-nya. Oh, belum dapat. Iya, Tadi Ustaz. Anda sudah share lagi di grup. Oh, baik Ustaz. Iya, coba dicek lagi. Sudah ada belum? Ya. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Baik, sudah? Sudah semua ya? Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di sana terlihat tidak PDF dari tab Ana? Terlihat Ustaz. Terlihat ya, alhamdulillah. Ini sampul halaman dari buku Imla dan Tahajji, karangan Ustadz Amiruddin, tadi sudah Ana jelaskan juga tentang penulis Ustadz Amiruddin LC, MSI, Hafizahullah Ta'ala. Kemudian sebagaimana yang kita tahu bahwa ini beliau tulis sebenarnya untuk pesantren atau setara SMP dan MTS, artinya untuk pemula begitu. Ya, dan di LPT Salman, Ana diamanahi juga sebagai bidang kurikulum begitu. Jadi memang di LPT Salman ini kita sudah punya kurikulum yang terstruktur insya Allah. Dimulai dari kelas Al-Quran, bagi orang-orang yang benar-benar belum bisa baca Al-Quran begitu, bisa masuk kelas Al-Quran itu selama 3 semester. Lalu jurusan selanjutnya adalah jurusan ini, jurusan bahasa Arab. Dan jurusan bahasa Arab ini ada 4 semester. Ya, 1 semester sekitar 5-6 bulan. Ya. Jadi ada kurang lebih 18 atau 19 pertemuan. Nanti juga akan ada UTS biasanya dan UAS-nya begitu. Jadi memang secara kurikulum kita mengikuti
kurikulum yang sudah kita buat ya. Karena LPT Salman ini sudah cukup lama, sudah hampir 10 tahun lebih ya, kurang lebih ya. Sudah hampir 10 tahun dan kurikulumnya juga kita terus berusaha kembangkan terus. Dan sekarang ini baru kelas perdana online. Sebelumnya kita hanya offline saja di Bekasi. Ya, jadi bagi yang baru tahu LPT Salman sebelumnya ini kita hanya offline saja, tatap muka langsung di daerah Bekasi, Rawalumbu. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa mengadakan kelas online. Dan salah satu manfaat kelas online ini ya tadi ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Lampung dan yang lainnya. Kemudian juga antum bisa belajar di rumah masing-masing ya. Walaupun memang tentu ada plus minusnya. Di antaranya mungkin kalau online kadang kurang fokus. Ada yang sambil bikin kopi mungkin. Ya. Atau ada yang sambil ngemil ya. Kuaci lah atau kacang dan yang lainnya. Jadi banyak kendalanya kurang fokus. Jadi saya harapkan antum meskipun online tetap fokus agar faedah-faedah yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan bisa difahami dengan baik. Jadi memang online ada plusnya, tapi juga ada minusnya jika kita tidak fokus, tidak memperhatikan dengan baik karena memang mungkin di sekitar ya banyak hal-hal yang membuat kita tidak fokus begitu. Baik. Di sini kita akan baca dulu pengantar dari penyusun ya. Kenapa alasan menulis buku ini dan kenapa juga kita belajar kitab ini. Di sini antum bisa lihat di PDF yang ana share di layar. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Amma ba'd. Melihat sarana belajar yang mudah dan dibutuhkan oleh santri atau siswa di beberapa lembaga pendidikan masih sangat terbatas, khususnya buku modul. Ya, buku modul panduan belajar untuk memahami kaidah-kaidah dalam membaca dan menulis huruf Arab. Maka kami terdorong untuk menghadirkan dan menyiapkan buku ajar yang mudah dan sistematis dalam bidang ini. Baik. Mengenai semua bahasa biasanya memang ada kaidah cara menulis dengan baik dan benar. Meskipun juga latihan yang kedua adalah dengan kita sering menulis bahasa Arab, sering menyalin, menulis, insya Allah juga lama-lama akan terbiasa. Tapi agar lebih baik lagi dan agar lebih sistematis lagi, kita memang harus mempelajari kaidah-kaidahnya agar tahu ya, oh seperti ini cara nyambungnya, oh huruf ini yang tidak boleh disambung, oh huruf ini yang hanya disambung di akhir tapi tidak di awal dan seterusnya. Itu kita pelajari nanti di buku ini insya Allah. Maka alhamdulillah dengan pertolongan dan izin Allah kami telah selesai menyusun buku tentang kaidah-kaidah dalam membaca dan menulis huruf Arab dengan harapan bisa memudahkan anak didik dalam memahami pelajaran mereka di kelas. Dalam buku ini sengaja kami tidak menjelaskan seluruh pembahasan tentang tanda baca agar para siswa atau santri lebih fokus dengan dasar-dasar penulisan yang paling urgent saja dan mendasar yang sering didapatkan dalam penulisan sehari-hari. Dan akhirnya tidak ada gading yang tak retak, kami sebagai manusia pasti tidak luput dari salah dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Jakarta, Oktober 2019. Jadi buku ini kurang lebih sudah sekitar 5 tahun. Dan ini juga sejak terbit buku ini selalu dipelajari di LPT Salman yang offline-nya. Jadi memang pelajaran ini di semester 1 dan semester 2 insya Allah ya kita akan pelajari. Dan kita bisa lihat juga daftar isinya agar kita tahu gambaran ya daftar isi dari buku ini.
Di semester pertama, nanti yang kita pelajari adalah ilmu qawaidul imla dan tahajji. Lalu ada pelajaran kedua mengenal harokat. Lalu yang ketiga menyambung huruf hijaiyah caranya. Kemudian yang keempat tentang huruf mat. Yang kesembilan tentang alif lam dan macamnya. Pelajaran yang keenam hamzah wasol dan hamzah koto apa itu dan apa perbedaannya. Lalu pelajaran ketujuh ada hamzah mutawassithah. Bagaimana cara menulis hamzah kalau di tengah-tengah. Lalu yang kedelapan ada hamzah mutatarrifah. Dan yang kesembilan, pelajaran 9 ada alif layyinah. Ini 9 pelajaran, insya Allah kita akan pelajari di semester pertama. Lalu semester kedua, ada pelajaran 10 huruf yang tetap ditulis, tetapi tidak dibaca. Nah, dalam bahasa Arab, itu ada yang unik. Itu ada sebuah huruf yang tertulis tapi tidak dibaca. Nah, itu apa saja nanti kita akan pelajari insya Allah dalam buku ini. Dan sebaliknya, ada huruf yang tetap dibaca tapi tidak tertulis. Ini di bahasa Arab juga ada. Jadi ada sebuah huruf yang dibaca tapi tidak ditulis. Nah, kita baca hurufnya tapi tidak ditulis dalam sebuah tulisan. Apa saja nanti hurufnya? Itu kita akan pelajari ya di buku ini insya Allah. Kemudian juga ada alamat tarkim yang ke-12. Ke-13, pelajaran 13 ada alamat soal dan ta'ajub, tanda-tanda bagaimana bertanya, bagaimana menunjukkan rasa takjub dan yang lainnya. Yang ke-14 ada tanda nuktotain ya. Dan alamat tansis, pelajaran 15 ada syartah dan syartatain. Kemudian yang ke-16 ada dalam kurung ya, qausain dan alamatul hadz. Dan pelajaran 17 ada khatmah. Jadi ini 17 pelajaran yang akan dipelajari di buku ini. Dan insya Allah kita akan pelajari dua semester. Jadi insya Allah bagi antum dan antunah di kelas online ini, insya Allah kurikulumnya akan sama. Sesuai dengan yang offline. Dan jamnya juga sudah kami sesuaikan. 3 hari itu total sama dengan jam yang offline. Ya. Jadi nanti setelah di semester awal ini, insya Allah akan ada JBA 2 atau JBA jurusan Bahasa Arab semester 2. Lalu kita akan lanjut lagi pelajarannya. Nanti mungkin JBA 3 akan ada ganti kitab, pelajaran yang lain sampai JBA 4. Ya, JBA 4 kita akan belajar seperti nahwu, sorof, kemudian qiraah dan yang lainnya. Semakin tinggi lagi tuh JBA 4. Setelah JBA 4 ada lagi sebenarnya tahapan selanjutnya, yaitu kelas JII, jurusan ilmu syar'i. Di jurusan ilmu syar'i ini nanti kita akan belajar langsung dengan kitab gundul gitu. Ya. Jadi jurusan ilmu syar'i dari semester 1, 2, 3, 4 nanti kita sudah mulai masuk membahas ilmu syar'i seperti akidah, kita bahas fikih, kita bahas usul fikih, kita bahas mustalah hadis, dan itu semua kitabnya dengan kitab bahasa Arab, kitab gundul kalau kita bahasa kita gitu. Jadi insya Allah akan bertahap, ya akan bertahap kurikulum dan pelajarannya insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah bagi kita ya untuk bisa terus melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya sehingga kita mudah-mudahan bisa mendapat manfaat dari sana. Nah, inilah pengantar dan muqaddimah dari penulis. Kemudian juga sudah kita baca daftar isi sebagai gambaran apa yang kita akan pelajari di semester ini dan semester yang akan datang insyaallah ta'ala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Anda lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dari antum dan antunah? Tidak ada ya? Jelas insyaallah? Jelas atau lagi bikin Indomie ini?
Insya Allah jelas Ustaz. Jelas, Pak. Insya Allah. Karena kira sambil masak Indomie atau bikin teh ini. Karena nggak tahu ya. Baik. Oh, di sini Mas Eko, ya bapak-bapak menyalakan kamera ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Terlihat standby. Alhamdulillah. Insya Allah jelas. Ya. Alhamdulillah. Waktiansyah jelas ya, insya Allah. Waktu, coba nyalakan mic-nya. Insya Allah Tad, jelas. Nah, insya Allah ya. Ini lagi Antum di rumah pegangin itu HP, nggak pegel dipegangin itu. lagi di rumah mertua Tad. Oh, lagi di rumah Ada mertua. revisi jadwal, kaget. Oh, kaget. Masya Allah ya. Nah, ini contohnya. Contoh kelebihan dari belajar online di rumah mertua pun jadi belajar ya. Alhamdulillah. Baik. Intermezzo sedikit ya. Selingan sedikit ya. Baik. Ini gambarnya agak miring ya di dua slide ini. Nanti insya Allah slide selanjutnya sudah lurus lagi ya. Ini miring ya, antum bisa lihat ya. Miring ya. Miring atau lurus? Ya. Miring Ustaz. Miring. Miring ya. Dua slide ini agak miring nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah yang selanjutnya ini sudah normal. Baik, kita langsung ke pelajaran pertama. Ilmu qawaidul imla dan tahajji. Bahasa Arabnya ada di situ. Qawaidul imla'i wat tahajji. Ya. Di sini kita akan bahas apa itu ilmu qawaidul imla dan apa itu ilmu at-tahajji. Lalu bagaimana cara menerapkan membaca dan menulis huruf hijaiyah sesuai dengan ilmu qawaidul imla dan tahajji. Ini ada di halaman 3. Bagi yang punya PDF-nya di HP masing-masing juga bisa dilihat ya. Yang A, kita akan bahas definisi dulu. Di sini ada definisi ilmu qawaidul imla dan tahajji ya. Ada qawaidul imla dan tahajji. Nah, bahasa yang digunakan oleh manusia sangat banyak dan beragam. Penulis mengatakan demikian. Ia memiliki karakter dan sifat tersendiri. Satu bahasa dengan bahasa yang lain terkadang memiliki kesamaan dan perbedaan saat mengungkapkan dan menulisnya. Demikian pula dengan bahasa Arab. Ia memiliki karakter dan kaidah tersendiri saat membaca maupun menulisnya. Ya. Jadi bahasa Arab itu punya karakteristik seperti mungkin bahasa Inggris dan yang lainnya. Ada kalau kita belajar tajwid, kita belajar makhorijul huruf, cara-cara bagaimana mengeluarkan huruf yang benar. Sehingga terlihat mana bedanya misalkan hamzah a dengan ain a. Nah, itu terlihat nanti oh ini hamzah yang ini ain. Ada juga misalkan kaf ya dengan ko, ki itu kaf dengan ki. Nah, itu namanya makhorijul huruf. Bagaimana kita mengeluarkan sebuah huruf suara dari huruf tersebut dengan benar. Begitu juga bahasa Inggris mungkin apa namanya bahasa Inggris? Pak Eko. Cara melatih ucapan apa dalam bahasa Inggris Pak Eko? Pronunciation. Ini itu. Mas Lenovo. Ini kok Lenovo namanya. Hah? Pak siapa itu? Pak? Tadi yang bilang pronunciation siapa? Hilang suaranya? Baik, mungkin ada sinyalnya. Ya, itu tadi. Ya, kalau ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Ada nggak kita belajar latihan pengucapan huruf dalam bahasa Indonesia? Nggak ada ya? Nggak ada istilahnya. Kita karena sudah bisa. Iya, paling seperti kalimat menjemuk, ya kalimat beraturan, kalimat tidak beraturan itu paling istilah-istilah dalam bahasa Indonesia ya. Karena kita mungkin sudah terbiasa dengan
huruf-huruf Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, nah ini beda. Ada sebagian huruf bahasa Arab yang memang mirip dengan bahasa Indonesia. Seperti hamzah dengan huruf A bahasa Indonesia itu sama pengucapannya. A. Atau H bahasa Indonesia, H besar bahasa Arab H dengan H Indonesia. Tapi bahasa Arab juga ada H kecil, itu berbeda. H. Ada Ain, A, itu nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi setiap bahasa punya karakteristik masing-masing. Itu yang harus kita pahami, ya. Lalu penulis melanjutkan di paragraf yang kedua, para ahli bahasa Arab telah membuat kaidah dan cara dalam membaca dan menulis huruf bahasa Arab sehingga memudahkan bagi para pelajar dan orang-orang yang ingin belajar dan menulis bahasa Arab untuk memahaminya, yang disebut dengan ilmu Qawaidul Imla dan Tahaji. Lalu apa Qawaidul Imla dan Tahaji itu? Nah ini definisinya. Qawaidul Imla adalah kaidah-kaidah dasar dalam menulis huruf Arab dan merangkainya agar penulisannya tertuang secara benar dalam kalimat sesuai dengan kata dan huruf yang diucapkan. Ini Qawaidul Imla. Jadi kaidah dasar dalam menulis huruf Arab. Ilmunya dikenal dengan qawaid, kaidah-kaidah imla, cara menulis. Pada dasarnya Qawaidul Imla ini tergolong seni menulis huruf, yaitu menulis kata atau kalimat yang diperdengarkan lalu dituangkan dalam bentuk tulisan sesuai kaidah-kaidahnya. Atau bahasa kita dikte. Ya, kita diktekan lalu antum tuangkan dalam tulisan. Ana dikte misalkan alhamdulillahirabbil alamin, antum tulis. Itu imla, dikte. Ya. Jadi pada dasarnya adalah seni menulis huruf, yaitu menulis kata yang diperdengarkan lalu ditulis dalam sebuah tulisan. Nah, ini Qawaidul Imla. Dengan tujuan orang yang membaca, ya, dengan tujuan orang yang membacanya dan membaca tulisan tersebut bisa memahaminya. Bisa memahaminya. Maka kaidah-kaidah ini dibuat dikarenakan ada sebagian huruf yang tetap ditulis namun tidak sesuai dengan yang diperdengarkan. Terkadang orang mendengar alhamdulillahirabbil alamin lalu dia tulis. Harusnya hak kecil dia tulis dengan hak besar. Nah, ini salah. Ya. Atau rabbil alamin misalkan harusnya dengan ain dia tulis dengan hamzah. Intinya terkadang ada orang yang salah menulis apa yang dia dengar. Salah huruf, ya. Salah kata itu. Oleh karena itu ditulislah pelajaran ini. Nah, oleh karenanya dibutuhkan kaidah-kaidah yang baku sebagai tolak ukur kebenaran penulisan. Sebagai contoh kata asyams di sini, ya, kata asyams. Walaupun ada huruf lam pada kata tersebut, namun tidak terbaca dan harus tetap ditulis. Ya, antum bisa lihat di situ kata asyams. Asyams, ya agak sulit di sini. Asyams di sini. Antum bisa lihat di situ ada alif lam. Ya, ada alif lam. Asyams, tapi cara bacanya langsung ke huruf shin. Kalau antum tidak tahu kaidah, lalu ana bilang asyams, pasti antum tulisnya asyams itu hamzah, lalu shin tasydid, tidak ada alif lamnya. Iya tidak? Karena yang antum dengar asyams, bukan al-syams. Begitu. Akhirnya antum nanti salah tulis. Yang harusnya ditulis ada alif lam, tapi antum tulis jadi hamzah, shin tasydid. Ya, antum jadi nulisnya hamzah, shin tasydid, lalu mim dan shin. Aduh, di sini pulpennya
Ana belum temukan di tab Ana ya. Nanti Ana coba cari lagi agar lebih gampang nulisnya. Taib. Jadi apa namanya? Ada sebagian orang akhirnya nanti nulisnya asyams itu nah seperti ini. Asyams ya. Jadinya salah dia nulisnya. Padahal harusnya ada alif lamnya, alif lam. Gitu. Nah, ini salah satu apa namanya fungsi dari belajar kaidah imla agar tidak salah nulis ketika kita mau menulis apa yang orang bicarakan. Adapun tahaji sekarang, tahaji adalah mengeja kata berdasarkan hurufnya dan menyebutkan nama-nama huruf tersebut untuk mengenalinya. Ya, tahaji adalah mengeja sebuah kata berdasarkan hurufnya dan menyebutkan nama-nama huruf tersebut untuk mengenalinya. Contoh. Tahaji adalah kita ejak kata ya. Spell it ya. Kalau bahasa Inggris ya spell, men-spell kata ya, mengeja. Contohnya kata kitabun. Dieja dan dikenalkan huruf kaf bertanda kasroh dibaca ki. Itu kaf bertanda kasroh. Lalu huruf ta bertanda fathah dibaca ta, kita. Lalu setelahnya ada huruf alif dibaca sebagai mat ya, pemanjang bunyi huruf sebelumnya. Kita. Lalu ada huruf ba yang bertanda domatain ya, yaitu domah yang ditanwin. Domatain dibaca bun menjadi kitabun. Ya, menjadi kitabun. Coba sekarang anak kasih sebuah kata nanti dieja ya sama antum. Sebentar. Kata nah, terlihat tidak? Siapa? Pak Eko dulu. Coba Pak Eko. Ya, Ustaz. Antum eja. Huruf kof Baca dulu, dibaca dulu. Dibaca ini apa bacanya? Kolamun. Panjang pendeknya perhatikan. Kolamun. Iya, kolamun. Ini artinya pulpen, kolamun. Coba sekarang antum eja. Huruf apa berharokat apa? Huruf kof berharokat fathah. Ko. Terus? Huruf lam berharokat fathah. La. Huruf mim berharokat domatain. Mun. Iya, Kolamun. kolamun. Jadi dibaca kolamun. Ya, dibaca kolamun. Sekarang kalau anak hapus harokatnya bisa baca. Pak Eko, coba dibaca. Kolamun. Iya, itu bisa. Kolamun. Ya. Jadi cara membaca kitab gundul itu nanti ada beberapa cara. Di antaranya kita sudah tahu katanya. Ya, karena kita sudah hafal sebelumnya ini dibaca kolamun. Akhirnya ketika harokatnya kita hilangkan, nanti kita akan baca dia kolamun karena sebelumnya juga sudah kita baca kolamun gitu. Ini salah satunya. Ya. Tapi nanti bisa dengan kaidah nahu. Ya, bisa kita lihat struktur katanya begitu. Toy, sekarang dari Ahwat ya, coba huruf lain nih. Ini pakai jari. Ana lupa taruh pulpen ininya di mana gitu. Tapi ya mudah-mudahan masih kebaca kan ya. Kemudian kata selanjutnya.
Kalau seperti ini ada yang bisa baca? Belum anak kasih harokat ini. Anak kasih clue di sini. Satu harokat. Tabun. Kutubun. Kutubun ya. Kutubun. Kutubun. Kutubun ini artinya jamak dari kata kitabun. Kutubun itu buku-buku yang lebih dari 2. Kalau kitabun 1 buku. Nah, coba dari akhwat di tahajji, di eja. Huruf apa aja dan harokat apa saja? Siapa yang mau coba? Akhwat. Coba anak. Itu, siapa itu? Lena. Kaf Iya, Ibu. bertanda doma. Apa? Kaf Yang di pertama? Kaf. Kaf Kaf? bertanda doma dibaca Iya. ku. Iya. Ta bertanda doma dibaca tu. Ba bertanda tanwin doma dibaca bun. Iya. Kutubun. Kutubun. Ya, kutubun. Itu contoh dari ilmu tahajji ini. Ya, contoh dari ilmu tahajji. Jadi kita masih berada di sini, ya. Definisi tahajji. Ya. Jadi tahajji itu mengeja kata berdasarkan hurufnya dan menyebutkan nama-nama huruf tersebut untuk mengenali huruf itu. Ini namanya tahajji. Adapun imla tadi bagaimana cara kita menulis. Apa yang kita dengar lalu kita tulis, tuangkan dalam tulisan. Itu semua kita akan pelajari dalam buku ini. Bagaimana kita mengenali huruf-huruf dan bagaimana kita menulis huruf-huruf tersebut dalam tulisan. Ya, jelas ya insyaallah pengertian dari ilmu Qawaidul Imla dan Tahajji ini. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas. Izin Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Ya. Saya dulu masih kecil kalau belajar ngaji dulu ternyata tahajji begini ya. Kadi bawaki, tadi atas ta, depan bun. Itu dulu Pak. Itu tahajji gitu. Pak. Tahajji seperti itu ya? Iya, Pak Ustadz, kurang lebih seperti itu. Ya, ilmu tahajji Ya, itu. dulu masih kecil begitu dulu belajar ngajinya. Iya, Masya Allah, barakallahu fi. Itu sebenarnya ilmu tahajji istilahnya. Ya. Cuman kita mah ikut aja ya. Kak arok di bawah ki gitu, ikut-ikut aja, nggak tahu itu istilah ilmunya apa. Toib. Ada lagi yang lain tadi? Pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut ya. Sekarang poin B. Tujuan mempelajari Qawaidul Imla dan Tahajji. Apa sih tujuannya kita belajar buku ini? Di antara tujuan mempelajari Qawaidul Imla sebagai berikut. Pertama, mampu menulis dengan benar sesuai kaidah dan jauh dari kesalahan penulisan. Karena salah dalam penulisan akan berakibat salah dalam pengucapan dan arti. Ini hati-hati. Salah nulis bisa salah ucap dan salah arti. Ya. Contoh, kita mau tulis surat Al-Fatihah. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tulis ya. Seperti ini. Alamin. Ini benar atau salah nih? Alamin seperti ini. Ya. Alamin. Salah Ustaz. Salah. Yang benar bagaimana? Pakai ain. Pakai ain. Ya. Alamin. Ya, alamin. Seperti ini pakai ain. Begitu. Ini salah. Nah, kalau antum tulis dengan cara yang pertama tadi, antum tulis dengan cara yang ini, maka artinya berubah. Alamin itu orang-orang yang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin.
segala puji bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Nah, udah merubah arti itu. Tapi kalau antum pakai cara antum benar nulisnya dengan seperti ini, maka ini alam, artinya alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, semesta alam. Jadi salah nulis ini bisa fatal. Ya, salah nulis itu bisa fatal, bisa merubah arti, ya bisa sampai merubah makna kalau kita salah menulis. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua, mengasah kejelian santri dalam menirukan dan melihat gerakan mulut saat didikte dalam imla. Nah, ini mengasah pendengaran, ya, kemudian juga kejelian kita dalam melihat gerakan mulut seseorang, ya. Jadi lebih mudah kita menulis dan tidak salah dalam mendengarkan. Kemudian yang ketiga, mengasah kejelian santri saat mendengarkan huruf yang didiktekan. Ini mendengar. Yang tadi melihat mulut orang yang berbicara. Lalu yang keempat, mengasah kemampuan santri saat menulis sebuah kata atau huruf yang didiktekan dan sebagai sarana dalam memperbaiki kualitas tulisannya. Gitu. Jadi kan kalau kita sudah bisa bahasa Arab, terkadang kita kan mau dengar langsung ceramah dari orang Arab atau masyayikh, syekh-syekh. Syekh ngomongnya pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak pernah latihan itu, imla, dikte, lalu kita juga nggak tahu bagaimana kaidah nulisnya, maka kita akan bingung. Syekh udah ngomong panjang lebar, kita cuma nulis satu kata. Cuma nulis na'am atau la saja. Kita cuma nulis iya atau tidak saja. Na'am la. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih. Ya, nggak pernah dilatih untuk menulis, ya, dan juga imlanya, diktenya tidak pernah dilatih. Begitu. Jadi akan sulit nanti kita ketika mungkin kita datang di kajian syekh yang bahasa Arab dan yang lainnya untuk nulis kalau tidak dibiasakan. Nah, ini qaidul imla, ya, pelajaran dikte, kaidah-kaidah bagaimana menulis yang benar, ini diantara fungsi dan tujuannya. Adapun tahajji, diantara tujuan mempelajari tahajji adalah bisa membaca dengan baik sesuai suara huruf yang diucapkan dan tanda baca yang mengiringinya. Ini tujuan mempelajari tahajji tadi, untuk mengeja tadi. Agar apa? Huruf yang kita baca sesuai. Coba di sini. Ada yang bisa mengucapkan huruf ain dengan benar tidak? Huruf ain. Yang belajar di JHQ dulu coba, anak tes. Kayaknya juga belum bisa itu. Huruf ain yang benar. Pak Eko, ada Pak Eko? Ada Ustaz. Ada. Gimana coba huruf ain yang benar, cara mengucapkannya? A. Terus, kasroh? Domah? Ini masih bercampur suara hidung ini. Coba tutup hidungnya Pak Eko. Lalu baca. A. Terus? O. E-nya mana E-nya? E. Kan? Kalau huruf ain dia keluar di mana? Tenggorokan bagian tengah. Ya, huruf ain itu keluar di tenggorokan bagian tengah. Jadi nggak boleh bercampur dengan suara hidung atau tidak sempurna kalau masih bercampur suara hidung. Dari mana kita tahu itu suara hidung atau enggak? Kalau kita pencet hidung kita, lalu suaranya berubah, berarti itu masih bercampur suara hidung. Contoh yang suara hidung harusnya a, kalau ditutup jadi a. Nah, ini sudah berubah. Nah, ini salah. Karena masih bercampur suara hidung. Meskipun kalau tidak dibuka, mirip-mirip aja. Au, padahal itu hidung. Yang benar, au. Jadi nggak bercampur dengan suara hidung. Nah, itu. Di antara tujuan mempelajari ilmu tahajji ini, agar bisa membaca dengan baik. Lalu juga tandanya bisa kita baca dengan benar. Panjang pendeknya tadi. Kolamun, bukan kolamun.
Kutubun, bukan kutubun. Nah, panjang pendeknya juga harus benar. Karena salah panjang pendek juga bisa sampai merubah arti. Ya. Jadi ini fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua, mampu membedakan satu bentuk huruf dengan bentuk yang lainnya. Antum bisa bedakan. Ya. Misalkan ini huruf, ini huruf, ini huruf. Ini huruf apa ini? Hah? Dulu bahasa Arab itu sejarahnya, kalau antum ya buka sejarah bagaimana huruf-huruf hijaiyah, seperti ini nulisnya. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi bagaimana antum bisa bacanya? Ya, seperti ini. Kalau kita tambah titik maka akan menjadi jelas ya. Contohnya, ini titik satu di bawah. Huruf apa ini? Ba. Ba. Ini di tengah ada dua. Huruf apa? Ta. Ta. Kalau ini ada tiga. Huruf apa? Sa. Sa. Tidak ada tulisan Ustadz share screen. Oh, nggak ada di share screen Ana. Coba di zoom out coba. Ada Nggak Pak jelas. Ustadz. Ada ya. Mungkin yang di share screen dia terlalu di zoom in jadi layarnya full buku gitu. Jadi coba di zoom out agak dijauhin, dikecilin. Di situ ada seperti papan tulis blackboard gitu ya. Jadi Anda tulis di sana. Gitu. Sudah ketemu belum? Siapa tadi itu yang nanya di teks ya? Nah, Ustadz baru muncul setelah zoom out ya. Jadi cuman kalau di zoom out kalau kita pakai HP memang agak kecil ya. Kalau bisa pakai tab atau laptop gitu sehingga agak lebih besar bukunya. Jadi intinya dulu bahasa Arab itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Ya, dulu. Lalu setelah berkembangnya Islam, banyak orang-orang Islam non-Arab seperti kita, orang-orang Islam A'jami, maka para ulama memudahkan kita salah satunya untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Ya. Dan para ulama susun dari huruf-huruf yang mirip. Makanya kalau kita perhatikan susunan huruf hijaiyah, itu disusun dari huruf-huruf yang mirip. Pertama kan ada hamzah. Ya. Lalu ada huruf apa namanya? Ba. Lalu ada setelahnya ta. Lalu ada sa. Ini kan berurutan. Ada ba, ada ta, ada sa. Lalu ditambahkan titik untuk membedakan. Ba titik di bawah satu, ta titik dua, di tengah sa tiga. Abata sa. Ya, kemudian ada apa? Jim. Ada kho dan ada apa namanya? Ha. Ya, ada jim, ha, dan kho. Ini juga mirip. Jadi disusun sesuai kemiripan huruf. Dan seterusnya, misalkan ada ro, ada zai, ada ro, ya, dan huruf-huruf yang mirip yang lain. Kemudian, seiring berjalannya waktu, orang-orang Muslim yang non-Arab ini juga nggak bisa baca harokat. Oleh karena itu ditambahkan lagi untuk memudahkan ada harokat fathah, ada harokat kasro, ada harokat dhamma. Begitu. Itu untuk memudahkan semuanya. Sekarang sudah ada titik, sudah ada harokat, ya sudah ada tanda wakof dalam Al-Quran, sudah ada banyak tanda-tanda untuk memudahkan, masih saja banyak orang Islam yang belum bisa baca Al-Quran. Ya itulah kemunduran umat Islam pada saat ini. Padahal sudah dimudahkan itu. Titik sudah ada, harokat sudah ada, kemudian tanda-tanda wakof ada, mungkin sekarang juga ada tanda warna-warni untuk nunjukin ikhfa, idgom, dan yang lainnya. Masih saja. Ya, masih banyak yang belum bisa baca Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua ya. Nah, itu. Jadi tujuan belajar tahaji yang kedua mampu membedakan antara satu huruf dengan bentuk huruf yang lain ya. Baik.
Sekarang kita mengenal huruf hijaiyah. Kita ambil satu pelajaran lagi ya, yang C dulu ya. Nanti yang D kita lanjut di pertemuan yang lain. Nah, kita mengenal dan membaca huruf hijaiyah di sini. Huruf hijaiyah itu ada 29. Yang pertama ada alif. Ya. Antum harus bedakan ya di sini alif dengan hamzah. Karena sebagian orang Indonesia tidak bisa membedakan alif dan hamzah. Alif itu garis lurus saja, ini alif. Tapi kalau sudah ada garis lurus lalu di atasnya ada kepala, ya, ada kepala seperti ini, maka ini hamzah. Ini alif, dan ini hamzah. Nah, jadi antum harus bedakan antara alif dan hamzah. Hamzah ada kepalanya. Kalau alif hanya garis lurus. Nanti kita akan bedakan. Yang pertama ada alif, kemudian ba, kemudian huruf ta, kemudian sa. Antum bisa lihat di sini ya. Yang ini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wau, ha, hamzah, ya. Untuk cara baca di sini ada di bawah ini. Di tabel ini cara bacanya itu Arabnya alif, ba. Ini antum bisa lihat di sini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wau, ha, hamzah, ya. Ya. Nah, itu huruf-huruf hijaiyah. Adapun yang kita hafal di Indonesia, abata saja haho, ya, dadaroza, sasyaso. Itu adalah huruf hijaiyah yang dikasih harokat fathah. Jadi bukan nama huruf hijaiyahnya. Ya, nama huruf hijaiyah ini. Nah, ini nama huruf hijaiyahnya apa? Pak Dokter Suhadi. Ah. Ini apa Pak Dokter? Yang ini, yang ada di Ana tulis. Nama hurufnya? Huruf apa? Jim. Iya, ini huruf jim. Kalau yang kita baca di biasanya di TK, TPA kan? Abata saja. Banyak orang bilang ini huruf ja. Ini huruf ja, Ustadz. Ya, bukan huruf ja. Nama hurufnya yaitu jim. Ya, dibaca ja kalau dikasih harokat fathah jadi ja. Jadi antum jangan salah, ini huruf ja Ustadz, bukan huruf ja. Ya, bukan huruf ja. Coba yang lain. Ini huruf apa? Akhwat. Aduh, Goin. goin, ya, bukan huruf go ya. Ini huruf goin. Jadi antum perhatikan di sini di tabel, ini nama huruf hijaiyahnya. Kalau yang kita sering hafal dalam TPA itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang dikasih harokat fathah sehingga dibaca a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gho, fa. Itu semua huruf hijaiyah yang dikasih harokat fathah. Adapun nama huruf hijaiyahnya yang di tabel ini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dot, dan seterusnya. Nah, nanti mungkin pekan depan Ana ingin antum baca ya satu-satu. Ana coba cek makhorijul hurufnya. Sudah benar belum mengucapkan hurufnya? Itu dari harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhammah. Dan ketika hurufnya sukun, sudah benar belum? Ya, nanti Ana cek deh satu-satu. Ya, di pekan depan insyaallah ta'ala.
Nah, sekarang kita ejak dan membaca bersama-sama huruf berikut ini. Karena kita online jadi tidak mungkin bersama-sama membaca, ya. Coba Ana panggil. Baca 3 huruf ya. 3 huruf di situ. Dimulai dari akhwat dulu deh. Siapa nih akhwat yang ada? Tadi yang belum akhwat, coba dibaca. Yang belum siapa? Yang belum tadi bicara. Coba dibaca 3 huruf pertama. Yang dari alif itu. Huruf apa saja? Akhwat. Iya. Bismillah. Alif, ha, dal. Dal. Iya. Dalnya jangan panjang ya. Dal. Bukan dal. Gitu. Tapi dal. Alif, ha, dal. Nah. Selanjutnya. Ikhwan. Pak Arman nih. Pak Arman. Ya, Ustaz. 3 huruf setelahnya apa? Ba, dal, lam. Iya. Ba, dal, lam. Bukan badala ya. Kalau badala itu huruf hijaiyah yang dikasih fathah. Jadi hati-hati. Yang tadi sudah disebutkan benar. Ba, dal, lam. Lalu 3 huruf setelahnya akhwat. Yang belum. Sa, ba, ta. Sa, ba, ta. Iya, huruf sa, ba, dan ta. Barakallahu fiik. Kemudian 3 huruf setelahnya. Mas Zulkifli. Alif, sin, fa. Iya, alif, sin, fa. Kemudian akhwat huruf setelahnya, 3 huruf setelahnya yang ini. Akhwat. Sudah habis. Ain, Ain. ain, ta, ba. Iya, ain, ta, ba. Kemudian, ikhwan. Pak Dokter. Pak Dokter, ya, silakan. Fa, ha, mim. Fa, ha, mim. Sahih, ya, mumtaz. Lalu huruf selanjutnya, 3 huruf selanjutnya, akhwat. Ko, lam, kof. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, siapa? Lenovo ini siapa Lenovo nih? Hadir Mas Lenovo. Ikhwan, yang lain ikhwan, yang belum berbicara. Keluarkan suaranya. Jangan malu-malu. Ada lagi ikhwan? Pak Oktiansyah udah pulang dari rumah mertua, Pak Oktiansyah. Sudah tidak ada ya. Akhwat masih ada yang belum? Akhwat. Nama saja. Ro, ha, ba. Iya, ro, ha, ba. Kemudian akhwat lagi? Yang belum? Jim, lam, mim. Jim, lam, mim. Sahih. Terakhir akhwat lagi yang belum? Akhwat yang belum? Sudah semua? Nun, so, Nun, ro. nun, so, ro. Sahih. Yaitu cara menyebutkan huruf hijaiyah. Nun, so, ro. Bukan nasoro. Ya, bukan nasoro. Nasoro itu kalau nun, sod, dan ro-nya berharokat fathah. Jadi, nama huruf hijaiyahnya nun, so, ro. Alif, ha, dal, ba, dal, lam, sa, ba, ta, alif, sin, fa, ain, ta, ba, fa, ha, mim, to, lam, qaf, ro, ha, ba, jim, lam, mim, nun, so, ro. Seperti itu nama-nama huruf hijaiyah. Nanti pekan depan coba kita baca huruf hijaiyah ini dengan harokat. Ya, kita baca dengan harokat satu-satu. Lalu kita akan lanjutkan juga ke poin yang D, insyaallah, tata cara menulis huruf hijaiyah. Ya, di sini ada polanya insyaallah taala. Baik, sampai di sini dulu. Sudah jam 9. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ana tutup?
pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan dari antum dan antuna? Jelas, insya Allah belum ada Ustadz. Alhamdulillah. Ustaz, mau nanya Ustaz, Ya, untuk Pak Eko. buku fisiknya ini kita bisa dapat juga nggak Ustaz? Gimana Pak Eko? Buku yang bisa yang di print gitu Ustaz. Ini kan ada nggak ya di LPT? Ada di grup Oh, ada. Ya, bagi yang mau buku yang sudah dicetak atau di print, nanti hubungi admin. Ya, hubungi admin. Kalau tidak salah ada tambahan biaya ya. Untuk itu berapa nggak tahu Ana. Nanti coba tanya admin. Karena memang biasanya ini kan untuk nulis-nulis paling kalau enaknya ada bukunya. Iya. Iya, nanti buat latihan-latihan nulis, buat coret-coret bisa mungkin pesan buku yang sudah dicetak gitu. Nanti ke admin ya. Nah, ada pertanyaan lain? Sudah? Sudah ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada kita. Karena kita di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan bahasa Arab itu termasuk dari bagian ilmu syar'i. Kenapa? Ya karena Al-Quran, kemudian Nabi juga hadis-hadisnya berbicara dengan bahasa Arab. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab karena itu termasuk dari bagian dari agama kalian. Ya. Jadi kalau kita niatnya ikhlas, lalu juga niatnya untuk memperdalam ya ilmu agama kita, maka insya Allah pertemuan kita bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak sia-sia, tidak hanya buang waktu saja, tapi insya Allah berpahala. Nah, karena itu niatkan ikhlas dan juga semangat berdoa agar kita bisa terus istiqomah sampai kita nanti akhirnya bisa bahasa Arab, lalu bisa memahami Al-Quran dan hadis juga lebih dalam lagi karena kita sudah bisa bahasa Arab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai sini dulu ya. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Jelas, Ustaz.